Selamat bertemu lagi pada kuliah Biokimia Pangan Dasar. Kita sekarang akan mendiskusikan tentang enzim pangan. Topik ini merupakan topik kelima atau minggu kelima dan juga merupakan kelanjutan dari bahasan kita tentang enzim yang sudah kita lakukan minggu lalu. Pada minggu lalu kita membahas enzim secara umum yang menyangkut mekanisme kerja enzim, klasifikasi enzim, pengukuran aktivitas enzim termasuk parameter atau satuan-satuannya, kemudian kinetika dan penghambatan enzim. Pada topik ini kita lebih fokus pada enzim yang digunakan di dalam industri pangan dan juga enzim-enzim yang berasal dari bahan pangan. Capaian pembelajaran dalam topik ini adalah setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama menjelaskan karakteristik enzim pangan dan sifat enzim di dalam bahan pangan. Yang kedua, mendeskripsikan sumber enzim pangan. Yang ketiga, menjelaskan aplikasi enzim dalam industri pangan. Yang keempat, menjelaskan penggunaan enzim-enzim secara komersial. Kita masuk pada topik pertama tentang karakteristik dan sumber enzim pangan. Kita review dulu beberapa hal tentang enzim supaya lebih diingat ya. Apa yang disebut enzim? Nah, enzim ini merupakan katalis biologis karena mampu mempercepat suatu reaksi tanpa ikut berubah dalam proses tersebut. Jadi enzim itu hanya berubah pada saat digunakan selama proses berlangsung, tetapi setelah selesai enzim itu akan kembali ke keadaan semula. Nah, enzim ini bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada minggu lalu juga, pada pertemuan kita tentang pembahasan mekanisme kerja enzim, ini adalah gambar dalam bentuk lain ya. Gambar sebelah kiri yang ini menunjukkan reaksi tanpa enzim. Jadi tanpa katalis itu grafiknya lebih tinggi. Kemudian gambar sebelahnya adalah reaksi yang menggunakan katalis, dalam hal ini enzim. Jadi di sini energi aktivasinya menjadi lebih kecil ya, karena grafiknya menjadi lebih datar ya, lebih pendek ya dibandingkan dengan grafik tanpa katalis ya. Nah, di sini energi aktivasi adalah energi untuk mencapai keadaan transisi. Nah, keadaan transisi itu perlu dicapai supaya terjadi penguraian kompleks enzim substrat menjadi enzim dan produk ya. Jadi harus dilewati dulu puncaknya, kemudian baru reaksi bisa berlangsung begitu. Tapi kan kalau yang tanpa enzim itu tinggi ya puncaknya ya. Kalau dengan enzim lebih pendek ya, lebih pendek atau lebih sedikit ya. Energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai puncak ya. Nah, gambar yang sebelah sini juga sama, cuma disatukan saja ya. Kalau gambar ini kan dipisah, gambar ini disatukan. Yang merah ini grafik ya tanpa enzim, sedangkan yang hijau ini dengan enzim. Nah, ini beberapa contoh enzim pangan ya yang bekerja dalam produk pangan ya. Pertama misalnya pati. Pati ini sudah kita kenal adalah ikatannya itu glikosida yang menghubungkan molekul gula, biasanya glukosa ya, glukosa. Pati ini merupakan polimer glukosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosida ya. Dan oleh enzim misalnya alfa amilase, karena pati itu kan amilosa. Oleh alfa amilase atau beta amilase bisa dipotong-potong. Hasilnya bisa sampai ke glukosa ya. Bisa juga sampai maltosa. Kalau enzimnya amilase biasanya sampai maltosa, jadi dua-dua.
Kalau ingin sampai ke glukosa, itu kita tambahkan enzim lagi yang namanya amiloglukosidase. Ya. Begitu pula di sini proses penguraian sukrosa ya menjadi glukosa dan fruktase juga oleh enzim pangan ya. Begitu pula ini protein ya atau polipeptida dipotong-potong oleh protease menjadi asam-asam amino. Ya. Ini contoh-contoh beberapa kerja enzim pangan ya di dalam produk pangan. Ini juga masih review apa sih yang mengontrol kerja enzim. Saya kira temperatur. Jadi enzim itu punya suhu optimum. Nah, di dalam produk pangan banyak enzim yang bekerja pada suhu tinggi, bahkan sangat tinggi ya. Misalnya ada yang 90, ada juga yang sekitar 100 ya. Misalnya enzim pada proses pembuatan gula cair itu namanya termamil, itu bekerjanya pada suhu di atas 100 ya, sekitar 100-an, itu masih aktif ya. Kadar air juga sama, enzim biasanya kalau produknya kering itu lebih sukar untuk bekerja, jadi kalau ada air biasanya enzim bisa bekerja. Nah, pH juga enzim biasanya perlu pH optimum untuk bekerjanya. Jadi senyawa kimia itu bisa berupa penghambat, bisa juga pensupport atau penyokong atau inhibitor dan aktivator. Kemudian peningkatan substrat biasanya di awal-awal akan menaikkan kecepatan reaksi enzim, tapi pada saat substratnya sudah tinggi gitu, maka kecepatan enzim akan tetap ya, sehingga tercapai kecepatan maksimum seperti dalam grafik ini ya. Peningkatan produk juga seperti itu. Kalau produknya banyak biasanya nanti menghambat juga bekerja enzim ya. Jadi ini hanya review saja apa yang mengontrol kerja enzim. Ini juga kita bicarakan sepintas tentang struktur enzim. Kalau kita lihat molekul enzim itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada bagian yang berupa protein dan ada bagian yang bukan protein. Yang bagian protein itu disebut apoenzim ya, sedangkan bagian non protein disebutnya koenzim atau kofaktor. Koenzim biasanya berupa vitamin, kofaktor biasanya berupa mineral. Nah, kalau koenzim dengan apoenzim itu menjadi satu, ini sudah berupa enzim atau holoenzim ya. Ini struktur enzim secara molekul ya. Sekarang kita membahas sifat enzim di dalam produk pangan. Nah, di dalam produk atau bahan pangan, keberadaan enzim itu alami ya, bersifat fisiologis dan metabolisme baik di dalam tanaman maupun hewan ya. Dan ini biasanya setelah panen ya, baik tanaman maupun hewan itu masih terjadi reaksi-reaksi fisiologis ya, karena enzim itu masih bekerja ya, ada substratnya di situ. Jadi masih bekerja. Jadi teorinya nanti akan dibahas pada saat kita sampai pada materi tentang pasca panen. Nah, nanti ada kuliah post harvest ya dan post mortem. Jadi nanti kita akan membahas produk-produk pertanian itu untuk tanaman ya dan juga hewan ya. Keberadaan alami ini di dalam bahan pangan ini bekerja pada saat prapanen, misalnya pada proses pematangan ya, bisa juga pada saat pasca panen ya. Nah, biasanya setelah pasca panen ini nanti akan menuju kepada reaksi sampai mencapai kerusakan ya, kerusakan bahan pangan. Bisa juga enzim-enzim yang terkandung di dalam bahan pangan itu terus bekerja gitu ya, terus bekerja memecah makromolekul sehingga nanti akan mengakibatkan produk pangan menjadi rusak juga gitu ya kalau tidak diinaktifkan misalnya. Jadi mengontrol pematangan ini biasanya terjadi pada buah-buahan ya, dan ya pada kebanyakan pada buah-buahan yang bersifat klimakterik ya. Bisa juga menyebabkan kerusakan makanan ya, pembusukan enzim-enzim itu tadi sudah dibahas ya.
kemudian menyebabkan perubahan dalam flavor, warna, tekstur ya, dan juga kandungan gizi. Dalam hal ini misalnya untuk kandungan gizi terjadi pemecahan makromolekul sehingga mudah dicerna gitu ya, misalnya dalam produk-produk fermentasi ya. Nah, dalam menghasilkan flavor misalnya dalam pembuatan tape ya, sayur asin, kemudian keju juga terbentuk flavor ya. Demikian juga tekstur menjadi lebih lunak, yaitu buah-buahan makin matang itu menjadi makin lunak, itu karena ada kerja enzim di situ ya. Begitu pula perubahan warna pada buah-buahan itu terjadi karena ada kerja enzim di situ ya. Jadi warna buah semakin matang kan semakin kuning. Nah, itu ada reaksi degradasi dari klorofil misalnya kan. Kemudian muncul warna lain ya, yang menyebabkan buah matang itu menjadi warnanya misalnya menjadi kuning ya. Nah, enzim di dalam bahan pangan juga supaya tidak bekerja terus merusak produk pangan itu diinaktivasi ya. Nah, prosesnya biasanya salah satu yang cukup dikenal di dalam teknologi pangan itu misalnya proses pemanasan, namanya mungkin blanching ya. Jadi blanching itu salah satu tujuannya untuk menginaktifkan kerja enzim yang ada di dalam sayuran, atau biasanya di dalam sayuran ya, dan juga di dalam beberapa jenis buah-buahan. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana sifat enzim di dalam bahan pangan ya. Biasanya enzim-enzim di dalam bahan pangan itu digunakan untuk tujuan fermentasi produk-produk pangan ya. Misalnya dalam pembuatan tape ya, baik tape singkong maupun tape ketan gitu ya, kita kan tinggal menambahkan ragi gitu ya, kemudian terjadi produksi fermentasi. Begitu pula pada pembuatan sayur asin misalnya kan, atau pada fermentasi pedak juga bisa kan, itu terjadi sebenarnya ada fermentasi juga. Banyak sekali produk-produk fermentasi dari ikan ya. Nah, enzim itu bisa juga diimobilisasi ya pada satu permukaan, bisa dengan diikat ya dengan ikatan kovalen misalnya kan, bisa dengan cross linking ya, bisa juga dengan enkapsulasi misalnya kan, bisa juga dengan adsorpsi. Jadi banyak caranya gitu ya. Ini ada teknologinya sendiri, teknologi imobilisasi enzim. Jadi enzimnya dibuat atau dilekatkan pada satu permukaan sehingga dapat digunakan terus-menerus gitu ya. Enzimnya itu karena diam, dia tidak bercampur dengan larutan misalnya kan, dia ada di satu tempat dan larutannya yang lewat ke situ. Nah, pada saat larutan lewat terjadi reaksi penguraian substrat menjadi produk ya. Dan enzim ini bisa diekstrak dan dimurnikan ya pada tingkat kemurnian yang tinggi. Banyak sekali teknologinya, mulai dari kolom ya, membran ya, kemudian juga dialisa ya. Ini adalah teknologi untuk pemurnian enzim ya. Sama halnya dengan imobilisasi, enzim purification juga merupakan salah satu cabang ya, atau salah satu ilmu yang banyak dipelajari juga, bagaimana cara memurnikan protein khususnya enzim. Nah, ini contoh keberadaan enzim di dalam tomat. Ini dari mulai mentah misalnya pada hari pertama setelah panen gitu ya, besoknya lama-lama tomat itu akan menjadi merah. Ini timbulnya warna karena ada degradasi dari klorofil dan juga pembentukan warna misalnya kan, konversi ya, warna tertentu. Dan kalau kita lihat juga produksi CO2-nya itu meningkat ya sampai ke puncak, kemudian nanti menurun menuju ke senesen, dan karakteristik seperti ini disebut sebagai buah klimakterik ya. Kita akan lebih mendalam lagi membahas ini pada saat kuliah pasca panen ya.
Berikutnya kita membahas sumber-sumber enzim pangan ya. Pada hakikatnya enzim itu bisa diproduksi secara komersial dari enzim dari asal ya ternak ya, kemudian tanaman ya, dan juga dari mikroba ya. Kita lihat dulu enzim dari hewan ya. Biasanya merupakan hasil samping dari rumah potong hewan ya, dari industri daging dan bisa juga dari industri ikan gitu ya. Tapi untuk industri ikan belum banyak yang dimanfaatkan, enzim-enzimnya masih terbuang. Misalnya pada buangan dari ikan tuna itu kan banyak sekali tuh jeroan-jeroan, itu sebenarnya banyak mengandung enzim ya, tapi masih belum banyak dimanfaatkan. Nah, dalam industri daging juga sebenarnya banyak enzim yang bisa diekstrak ya. Di situ biasanya juga dari jeroan tuh banyak juga enzim-enzim yang sudah dimanfaatkan gitu ya. Dari lambung misalnya kan banyak dimanfaatkan enzimnya ya. Nah, jenis enzim asal ternak ini antara lain ya renin atau chymosin, ini terkenal untuk pembuatan keju ya. Begitu pula pepsin, tapi mutunya kurang bagus kalau pepsin, karena pepsin ini biasanya dihasilkan dari ternak dewasa, sedangkan renin atau rennet dari ternak yang masih kecil gitu ya, yang masih muda ya. Lipase, juga esterase, katalase, dan protease berupa tripsin dan himotripsin ya. Bisa juga pankreatin ya, tapi pankreatin biasanya jarang digunakan untuk produk makanan ya, biasanya untuk sediaan obat ya. Nah, chymosin itu merupakan enzim dari abomasin anak sapi jantan ya, yang belum sempat disapi. Kemudian karena banyak juga permintaan daging dari sapi yang masih muda ini ya, yang disebut sapi muda atau vel ya, itu limbahnya berupa lambung ya, itu bisa diekstrak ya. Di abomasin itu bisa diekstrak enzimnya, enzim reninnya ya. Lambung-lambung dari sapi muda ini biasanya dikumpulkan ya, dibekukan atau diawetkan dengan garam ya, kemudian ditransport ya, atau dikirim ke pabrik-pabrik industri rennet. Nah, rennet ini biasanya juga banyak tersedia untuk rumahan ya, dalam kemasan-kemasan kecil seperti ini. Biasanya terutama di luar negeri itu udah biasa menggunakan renin ya atau rennet untuk membuat keju. Kalau di Indonesia mungkin belum terbiasa, jadi kalau ingin mendapatkan enzim untuk menggumpalkan susu biasanya kita harus impor ya, harus impor karena masih jarang yang dari dalam negeri ya, maupun dalam bentuk yang kemasan besar untuk industri ya, untuk industri juga banyak ya. Berikutnya ada juga produksi enzim esterase dan lipase ya. Biasanya enzim-enzim ini untuk peningkatan flavor ya. Flavor, nah asalnya biasanya dari pregastrik, jadi saluran sebelum lambung ya. Yang paling banyak mengandung lipase adalah tenunan antara trakea ya dan lambung. Itu kalau digiling dicampur susu bubuk lalu dikeringkan pada suhu rendah gitu ya, sehingga itu merupakan sediaan enzim kasar ya, tapi bisa digunakan untuk meningkatkan flavor atau cita rasa dari keju ya. Nah, enzim dari hewan yang lain itu adalah yang disebut pankreasin ya, untuk menghidrolisis protein, pati, dan lemak. Nah, biasanya ini sebagai obat ya, untuk membantu daya cerna para penderita yang mempunyai kelainan dalam sistem pencernaannya. Jadi memang ada orang-orang yang sistem pencernaannya kurang bagus ya, jadi kurang bagus misalnya mencerna daging gitu ya, atau mencerna produk dari hewani gitu ya. Nah, itu biasanya bisa dibantu dengan enzim dari luar seperti pankreatin ini ya. Ini adalah sediaan obat ya, untuk membantu proses pencernaan ya.
Nah, berikutnya adalah enzim katalase. Katalase memang di pangan tidak banyak penggunaannya. Yang banyak penggunaan katalase itu biasanya produk-produk tekstil ya. Katalase itu digunakan untuk menghidrolisis kelebihan hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida biasanya digunakan di dalam industri itu untuk sterilisasi. Misalnya sterilisasi pada pembuatan keju, sterilisasi juga bisa dilakukan pada pengemasan gitu ya. Nah, caranya enzim katalase dari hati, misalnya dari hati sapi itu ya, atau hati babi itu biasanya dipisahkan ya, kemudian dilarutkan ya, dan diendapkan dengan aseton ya. Jadi diendapkan dengan aseton, nanti baru dimurnikan ya, distabilkan dengan gliserol dan dipasarkan dalam bentuk cair gitu. Berikutnya enzim dari tanaman yang paling terkenal adalah papain, itu dari getah pepaya ya. Dan biasanya pepaya yang masih mentah. Jadi umurnya 3-5 bulan. Getah pepaya ini biasanya disadap pada saat masih muda seperti gambar ini ya. Ini salah satu contoh penyadapan buah pepaya, dan biasanya buah pepaya ini ditoreh ya, itu tidak dengan pisau dari besi ya, tapi dari bambu atau dari tulang ya, supaya tidak terjadi. Biasanya kalau dari besi itu pengaruhnya ada terhadap aktivitas enzim yang ada ya, karena ada reaksi oksidasi. Biasanya dari bambu atau dari tulang atau dari gelas itu digores ya. Kemudian getahnya ditampung ya. Getahnya ditampung, nah kemudian nanti bisa dijadikan sumber ya, atau bahan baku untuk membuat enzim papain. Enzim papain itu banyak ya, dijual dalam bentuk kemasan seperti ini ya, dan biasanya digunakan untuk pengempuk daging ya. Ini beberapa merek yang sudah ada di pasaran ya, untuk digunakan untuk mengempukkan daging, biasanya bersama dengan enzim lain yaitu bromelain yang dari nanas ya. Berikutnya adalah enzim dari barley. Nah, enzim barley yang dikecambahkan itu disebutnya malt, itu biasanya banyak digunakan pada industri bir ya, pembuatan bir ya, merubah pati menjadi gula gitu ya, dan gulanya nanti dilanjutkan menjadi alkohol. Malt ini biasanya digunakan dalam bentuk yang kasar ya, hanya dikeringkan saja atau dijadikan bubuk ya. Bisa juga nanti diencerkan atau ditambah dengan tepung-tepung yang lain gitu ya. Dan ini sangat bagus sebagai sumber enzim amilase dan enzim lain ya, dan banyak digunakan di dalam industri pembuatan bir ya. Nah, ini enzim dari tanaman yang lain adalah bromelain ya. Enzimnya proteolitik atau enzim visin itu dari tanaman fig, itu biasanya getah juga ya. Di getahnya itu diambil gitu ya, kemudian dijadikan sumber untuk enzim protease, biasanya sama penggunaannya untuk pengembukan daging ya. Nah, biasanya bromelain ini diperoleh atau diproduksi dari limbah industri pengolahan nanas. Jadi pada industri pengolahan nanas kan ada banyak bagian-bagian yang terbuang ya. Nah, itu bisa diekstrak enzimnya gitu. Dan nanti enzimnya bisa digunakan untuk enzim pengembuk daging ya. Biasanya bisa dalam bentuk kering biasanya, atau bubuk ya. Nah, berikutnya enzim dari mikroba. Nah, ini biasanya lebih praktis ya, karena tidak perlu menanam atau memelihara ternak ya, cuma kita harus memelihara mikroba. Biasanya pemeliharaan mikroba itu lebih hemat biaya ya, karena kan mikroba tidak perlu lahan yang luas gitu ya. Nah, di sini hampir semua jenis mikroba, ada 3 jenis mikroba ya, yaitu bakteri, kapang, dan kamir. Itu biasanya bisa digunakan untuk memproduksi enzim ya, melalui suatu proses bioteknologi seperti ini ya. Biasanya ada tangki-tangkinya ya, tangki-tangki fermentor gitu ya, untuk menghasilkan produk-produk ini menggunakan sumber-sumber mikroba ya. Nah, sumber-sumber mikroba itu kemudian nanti nah, biasanya di dalam penggunaan atau produksi enzim dari mikroba itu perlu substrat ya. Perlu substrat untuk memancing supaya mikroba mengeluarkan enzim itu. Katakanlah kita ingin membuat enzim amilase ya, biasanya di dalam substratnya berupa larutan itu ya, selain
ditambahkan mikroba penghasil amilase, juga kita harus menambahkan substratnya, yaitu pati ya. Bakteri itu melihat makanan dan dia butuh untuk mencerna makanan itu, makanya enzimnya dikeluarkan keluar sel. Nah, baru nanti enzim itu bisa isolasi ya dan dimurnikan ya. Nah, misalnya dari golongan bakteri itu Bacillus subtilis itu banyak digunakan untuk memproduksi amilase protease ya. Streptococcus juga untuk glukoisomerase, kemudian E. coli ya ternyata bisa juga digunakan untuk memproduksi enzim ya, asparaginase ya. Dari golongan kapang biasanya ini terkenal ya, banyak dilakukan untuk memproduksi enzim itu Aspergillus oryzae ya, untuk memproduksi amilase dan protease ya. Aspergillus niger ya, banyak digunakan untuk memproduksi amilase, selulase dan glukoamilase ya. Kemudian Rhizopus sp itu banyak digunakan untuk memproduksi pektinase, lipase, amilase dan glukoamilase juga ya. Nah, terakhir dari golongan ragi atau kamir, biasanya Saccharomyces cerevisiae itu banyak digunakan untuk memproduksi invertase, enzim-enzim invertase, dan Saccharomyces fragilis itu banyak digunakan untuk memproduksi enzim laktase. Sekarang kita akan membahas subtopik yang kedua, aplikasi enzim dalam industri pangan. Kita menggunakan pendekatan jenis enzim, kemudian enzim itu digunakan di dalam produksi atau di dalam industri pangan apa ya. Bisa juga pembahasan aplikasi enzim pangan ini dengan cara industrinya terlebih dahulu, kemudian enzim apa yang digunakan di dalam industri itu. Tapi dalam kuliah ini secara singkat akan dipaparkan beberapa jenis enzim, kemudian enzim tersebut digunakan di dalam industri pangan apa saja. Yang pertama, karbohidrase. Karbohidrase ini banyak digunakan di dalam pembuatan sirup jagung, misalnya glukoamilase ya. Kemudian bisa juga amilase ya. Jadi amilase biasanya menghasilkan sirup maltosa, sedangkan glukoamilase itu menghasilkan sirup glukosa ya. Kalau inginkan sirup fruktosa biasanya ditambahkan lagi glukosa isomerase. Nanti di bagian akhir kuliah ini kita akan melihat dengan singkat ya bagaimana produksi sirup gula dari pati ya. Berikutnya, karbohidrase juga banyak digunakan untuk mengkonversi biji-bijian menjadi gula yang siap difermentasi ya. Misalnya pada proses pembuatan malt ya, brewing dan industri bakery, misalnya enzim amilase. Selanjutnya, protease seperti tadi sudah banyak dijelaskan tentang enzim papain, bromelin, dan visin, itu digunakan untuk pengembukan daging. Lipase digunakan untuk peningkatan flavor atau cita rasa pada produk keju dan coklat. Sedangkan glukosa oksidase banyak digunakan untuk menghilangkan gula dari telur, terutama dalam proses pembuatan tepung telur, supaya hasilnya tidak coklat. Karena kalau ada gula, dalam hal ini kalau ada glukosa di dalam telur, terutama putih telur, kemudian langsung dikeringkan, maka hasilnya akan jadi warnanya tidak cerah ya. Hasilnya akan menghasilkan warna yang kurang cerah karena adanya reaksi gula dengan protein dan asam amino yang karena adanya panas bisa terjadi reaksi ya. Reaksi browning non enzimatis. Jadi sebelum dikeringkan biasanya gula di dalam telur dihilangkan dulu dengan enzim glukosa oksidase. Pektinase banyak digunakan untuk penjernihan sari buah ya. Kemudian untuk
ekstraksi sari anggur misalnya kan, karena dia menguraikan pektin di dalam buah-buahan sehingga mudah diekstrak ya sarinya. Tentunya dia juga bisa menghilangkan kelebihan pektin dari sari buah sebelum sari buah itu dipekatkan ya. Berikutnya lipoksigenase ini biasa digunakan untuk menghasilkan tepung ya. Misalnya tepung terigu yang warnanya putih, jadi untuk bleaching tepung ya. Fenol oksidase banyak berperan untuk memberikan warna gelap pada teh, kopi, coklat, dan juga pada anggur kering ya. Renin chimosin digunakan untuk produksi keju karena kemampuannya untuk menggumpalkan protein di dalam susu. Yang terakhir, enzim flavorase biasa digunakan untuk restorasi atau penambahan flavor ya pada produk-produk pangan. Misalnya enzim dari ekstrak jagung digunakan untuk meningkatkan cita rasa produk-produk makanan kaleng. Bisa juga penambahan alinase ya untuk merubah aliin yang ada di dalam bawang putih menjadi garlic oil. Di sini salah satu contoh bagaimana penggunaan enzim di dalam suatu industri, misalnya dalam industri bakery. Enzim apa yang banyak digunakan? Yang pertama adalah alpha amilase, itu biasanya digunakan untuk memproduksi dextrin, yang selanjutnya dapat dipecah lagi menjadi gula. Jadi untuk mempercepat proses pemecahan menjadi gula itu diproduksi dextrin terlebih dahulu bisa ya. Kemudian beta amilase untuk meningkatkan daya fermentasi ragi roti. Jadi ragi roti itu lebih suka gula ya, sedangkan di dalam pati kan belum berbentuk gula. Nah, nanti gula itu akan diproduksi dulu oleh enzim beta amilase dari pati ya. Nah, sehingga pada saat fermentasi itu ragi roti bisa mengkonsumsi gula yang dihasilkan dari hidrolisis beta amilase terhadap pati yang ada di dalam roti, adonan roti ya. Dengan demikian bisa diatur volume roti ya. Jadi volume roti itu karena adanya gas yang dihasilkan dari fermentasi ragi roti ya pada adonan roti ya. Protease tadi bisa juga digunakan selain untuk industri daging, dalam industri bakery banyak digunakan untuk mengurangi elastisitas gluten. Gluten itu protein ya yang ada di dalam tepung gandum ya. Misalnya pada produksi biskuit dan wafer. Hemiselulosa biasa dilakukan untuk meningkatkan mutu adonan dan mutu roti, menurunkan keleketan roti ya. Tadi lipoksigenase banyak digunakan untuk memutihkan produk-produk roti. Di samping juga pada industri tepung itu digunakan untuk memutihkan tepung terigu misalnya. Nah, ini contoh produk-produk rendah laktosa itu banyak dibuat ya. Ini penggunaan enzim laktase ya. Jadi beberapa individu itu biasanya sensitif terhadap laktosa yang ada di dalam susu, sehingga laktosa itu tidak bisa dicerna dan nanti akan masuk ke usus besar, kemudian dicerna oleh mikroba yang ada di usus besar, biasanya menimbulkan diare. Nah, kondisi seperti ini biasanya disebut sebagai alergi laktosa atau laktos intoleran ya. Nah, laktosa di dalam susu itu bisa dirubah menjadi glukosa dengan menambahkan enzim laktase. Nah, sekarang di pasaran sudah banyak produk-produk seperti susu ya, kemudian juga es krim, keju, kemudian bisa juga yogurt dibuat dalam bentuk produk yang rendah laktosa. Produk enzim di dalam industri pangan itu bisa diperoleh dari ekstraksi bahan alam yang seperti tadi sudah dijelaskan, bisa dari hewan dan bisa dari tumbuhan, papain, bromelin ya. Bisa juga dari hewan seperti banyak protease ya. Nah, bisa juga menggunakan bakteri-bakteri rekombinan ya, atau mikroba rekombinan dengan bioteknologi. Nanti kita pada kuliah ke-7 akan membicarakan juga
sedikit tentang teknologi rekombinasi DNA ya. Sekarang bagaimana cara penggunaannya? Biasanya bisa bebas, artinya dicampurkan saja dengan larutan substrat ya. Tapi ini biasanya sekali pakai saja. Bisa juga diimobilisasi ya, diimobilisasi. Jadi enzimnya dalam bentuk terikat. Nah, diikat itu bisa dengan cara entrapment seperti enkapsulasi ya, bisa juga dengan cross linking ya, bisa juga dengan ikatan-ikatan kovalen ya. Jadi bentuk enzim imobilisasi bisa digunakan berkali-kali karena enzimnya itu diam ya, terikat di dalam suatu permukaan ya. Itu bisa dilakukan dengan cara cross linking misalnya kan, atau entrapment atau enkapsulasi ya. Kemudian biasanya dalam suatu kolom atau wadah dialirkan substratnya gitu ya. Atau bisa juga dicampur tapi enzimnya berada dalam keadaan terikat gitu ya. Dicampur dengan substrat tapi enzimnya berada dalam keadaan terikat, misalnya dalam bentuk bola-bola gitu ya, yang di dalamnya ada enzim, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, biasanya enzim ini dengan mudah bisa dipisahkan karena tidak bersatu dengan substratnya. Selanjutnya kita masuk pada topik terakhir dari subtopik tentang enzim pangan ini, yaitu industri enzim, terutama enzim pangan komersial. Nah, enzim di dalam industri itu ada dua golongan besar. Yang pertama disebut enzim komoditi. Jadi biasanya ini enzim-enzim umum ya. Itu biasanya produksinya banyak ya. Dalam satuan ton, kemurniannya rendah ya, sampai sedang. Jadi biasanya bentuknya enzim kasar gitu ya. Dan harganya murah ya. Sehingga produsen itu memperoleh profit margin yang rendah. Nah, yang kedua adalah enzim-enzim khusus ya. Biasanya enzim-enzim khusus ini volume produksinya rendah ya, gram sampai kilogram, tapi harganya mahal. Kenapa mahal? Karena mempunyai kemurnian yang sangat tinggi ya. Dan produsen itu akan memperoleh profit margin yang tinggi. Nah, ini distribusi jenis enzim yang digunakan di dalam industri ya. Yang pertama, kebanyakan memang protein ya. Jadi enzim-enzim untuk menghidrolisis protein itu lebih dari separuhnya. Misalnya di dalam pembersih ya, seperti deterjen itu kan mengandung juga enzim-enzim yang bisa menghidrolisis protein yang ada di dalam pakaian misalnya kan. Kemudian enzim penghidrolisis karbohidrat ini ada di urutan kedua 28% ya. Enzim pemecah atau penghidrolisis lipid ya 3%, dan enzim-enzim untuk tujuan farmasi ya 10%. Nah, ini contoh penggunaan enzim di dalam suatu industri ya. Yang paling banyak itu di industri pembersihan ya, di cleaning industry ini yang warna hijau itu 44% ya. Kemudian diikuti di dalam pangan. Dalam pangan kira-kira hampir 20%, jadi 18% ya penggunaan enzim. Kemudian di dalam industri tekstil ya 10%, di dalam industri biji-bijian ya, terutama dalam brewing ya. Dalam pembuatan bir misalnya 12% gitu ya. Kemudian ada juga enzim yang digunakan untuk hewan ya. Fat enzim biasanya digunakan untuk meningkatkan daya cerna pakan ya. Untuk diagnostik juga 4%, untuk penanganan limbah ya 4% juga, dan enzim lainnya 4%. Jadi ini penggunaan enzim di dalam jenis industri ya, jenis industri apa yang menggunakan enzim dan masing-masing berapa persen gitu ya penggunaan enzimnya. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh dari penggunaan enzim di industri-industri tadi ya. Nah, di industri pangan kan sudah banyak dijelaskan sebelumnya ya.
Misalnya penggunaan amilase pada industri roti itu banyak ya. Kemudian lipase pada flavor keju ya itu banyak juga. Protease ya tadi untuk pembuatan keju terutama renin ya, chimosin itu untuk pengendapan protein di dalam susu ya, pektinase di dalam penjernihan buah. Jadi ini enzim-enzim yang banyak digunakan di dalam industri pangan. Kemudian di dalam industri tekstil itu selulase itu banyak digunakan untuk menciptakan tekstur pada pakaian ya, terutama pakaian-pakaian yang keras seperti jean atau denim ya. Untuk industri grain biasanya itu mengkonversi pati jagung ya menjadi sirup glukosa ya, atau bisa juga mengkonversi pati menjadi gula yang nanti akan digunakan dalam industri seperti industri bir ya dan industri lainnya, bisa juga industri bakery gitu ya. Nah, untuk industri pakan biasanya enzim-enzim yang bisa meningkatkan daya cerna pakan, misalnya selulase, silanase dan pitase ya, itu biasanya ditambahkan ke dalam pakan supaya misalnya selulase supaya nanti daya cerna dari selulosa ya, itu misalnya di dalam rumput kering itu kan bisa, atau di dalam bahan-bahan yang digunakan di dalam pakan ya. Pitase itu biasanya untuk memecah pitat ya, di dalam pitat kan ada mineral sehingga nanti mineralnya bisa dimanfaatkan oleh hewan ya. Untuk penanganan limbah, lipase banyak digunakan untuk pembersih ya, sebagai cairan pembersih ya. Biasanya bentuknya cair. Sedangkan enzim-enzim diagnostik juga banyak digunakan ya di sini. Nah, ini secara singkat atau skematis bagaimana produksi enzim secara umum ya, secara komersial. Yang pertama di sini sumbernya, sumber bahan mentahnya seperti sudah dijelaskan tadi berasal dari 3 sumber, dari ternak ya, atau dari limbah ternak, kemudian dari tanaman ya, bisa dari misalnya nenas ya, atau limbah nenas ya, dari papain, dari getah papain atau getah fig ya, tanaman fig ya menjadi fisin gitu, atau bisa juga dari mikrobak. Nah, dari sini biasanya diekstrak atau dibuat berproduksi. Kalau mikrobak kan dibiarkan untuk memproduksi enzim. Nah, enzim yang ada di dalam tenunan tanaman atau di dalam hewan itu diekstrak ya. Begitu pula enzim hasil produksi mikroba itu nanti diekstrak kemudian dipisahkan ya dengan sentrifuge misalnya kan, atau diendapkan dulu ya. Nah, ini bisa juga langsung dikeringkan ya. Jadi enzimnya enzim kasar ya, atau dalam bentuk cair ya. Nah, di sini bisa juga nanti bisa dievaporasi ya, kemudian difiltrasi dan dengan cara misalnya dengan membran atau reverse osmosis ya, menghasilkan enzim kasar yang pekat ya. Di sini enzim kasarnya tidak pekat. Nah, ini memang enzimnya masih encer karena ini masih produksi dari asalnya gitu ya, belum dipekatkan. Nah, biasanya ada teknologi lanjutan ya untuk menghasilkan bentuk yang lebih murni ya, biasanya dengan cara pengendapan ya, fraksional ya. Bisa juga dengan dialisa, bisa dengan kromatografi kolom, misalnya dengan kolom ya, atau dengan elektroforesis. Kemudian hasilnya diendapkan. Hasil proteinnya diendapkan ya, bisa menggunakan aseton ya, bisa menggunakan bahan yang lain seperti diendapkan dengan garam kemudian didialisa ya. Nah, nanti hasil dari pemurnian ini dikeringkan, bisa dengan spray dry, bisa juga dengan freeze dry. Nah, produknya biasanya produk enzim yang kering ya, dan biasanya lebih murni gitu karena sudah ada proses pemurnian di sini. Nah, ini contoh yang tadi seperti dijanjikan ya, bagaimana mengolah pati jagung menjadi sirup HFS. Jadi di sini paling tidak terlibat 3 enzim ya. Yang pertama itu
enzim amilase ya. Di sini yang digunakan itu dengan merek dagang Thermamil. Jadi ini enzim yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi. Sehingga ini bisa diinkubasi pada suhu 105 derajat Celcius sebentar 5-7 menit. Jadi pertama dibuat bubur pati, kemudian dibuat dalam konsentrasi 40%, kemudian pH-nya diatur supaya optimum untuk kerja enzim ini ya. Kemudian karena di sini enzimnya tahan panas, bisa dipanaskan dengan injeksi uap panas sehingga mencapai suhu optimum untuk enzim Thermamil ini ya. Nah, karena ini amilase ya, meskipun nama dagangnya Thermamil tapi enzimnya amilase, hasilnya adalah maltosa. Jadi dua sirup dari dua molekul glukosa ya, karena alfa amilase itu memecah pati dua-dua gitu, dua molekul glukosa ya. Nah, yang diinginkan kan bukan maltosa, bukan dua molekul glukosa tapi satu. Nah, untuk memisahkan ini dua molekul glukosa itu ditambahkan enzim lain ya, namanya enzim amiloglukosidase ya. Jadi amiloglukosidase itu bisa memotong ikatan antara dua glukosa ya. Nah, caranya tadi kan karena beda pH dan beda suhu ya. pH-nya diatur kembali menjadi 4,5 karena amiloglukosidase itu memang enzim yang menyukai sifat asam gitu. Jadi pH optimumnya 4,5. Kemudian diturunkan suhunya ya, 95. Nah, di sini kemudian dibiarkan memecah maltosa hasil dari pemecahan Thermamil gitu ya. Hasilnya glukosa. Nah, glukosa ini biasanya kemanisannya masih kurang. Nah, kemudian supaya kemanisannya tinggi itu harus dirubah menjadi fruktosa. Nah, untuk ini biasanya ditambahkan glukosa isomerase ya. Dan tentunya nanti suhu dan pH-nya didesain untuk optimum bagi kerja glukosa isomerase. Nah, biasanya ini suhu 60-70 ya. Jadi baru nanti hasilnya adalah sirup fruktosa gitu. Demikian kuliah untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya.